Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast Iya bersama Rafa. Dan untuk episode kali ini saya bersama dengan bintang tamu kali ini yaitu Aska. Halo Aska. Halo. Gimana nih Aska kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Kalau kamu? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Nah, untuk kesempatan kali ini tahu nggak As, kita mau bentar lagi nih mau meringatin hari apa? Kalau singkat aku sih ada yang namanya HPSN. Tapi emang HPSN itu kepanjangannya apa sih? Nah, bener tuh, kita sedang ingin memperingati hari HPSN. Untuk kepanjangannya sendiri yaitu Hari Peduli Sampah Nasional. Gitu. Oke. Nah, aku pengen nampilin nih satu video berita yang terkait dengan masalah sampah di Indonesia. Mau nonton nggak? Oh, boleh. Di play Ya. aja. Yuk, saksikan ya. Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yakni 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari kawasan, lalu 14,6% sampah berasal dari sumber lainnya. Ada 7,29% sampah yang berasal dari perniagaan, sebanyak 5,25 sampah dari fasilitas publik, sementara 3,22% sampah berasal dari perkantoran. Saat ini, sampah rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar sampah yang ada di TPA. Pengelolaan sampah diperlukan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah yang dihasilkan. Peran aktif dan partisipasi masyarakat, terutama ibu rumah tangga, sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirimkan ke TPA. Faktor-faktor yang menyebabkan sampah rumah tangga merupakan sumber sampah terbesar antara lain. 1. Jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sampahnya. 2. Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah per kapita sampah yang dibuang. 3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam. Cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula. Muhammad Azmi Kamil, siswa SMP IT Darul Abidin. Nah, setelah habis nonton video itu, tanggapan kamu dari video itu kayak gimana ya? Kalau tanggapan aku sendiri ya, ternyata sampah rumah tangga ini masih nyumbang jumlah terbanyak. Tapi kalau dibandingin sumber sampah yang lain, wah angkanya masih jauh banget. Iya sih, soalnya ya tadi emang angkanya beda banget ya. Yang satu 37%, yang satunya masih belasan persen. Itu kayak 2 kali lipat bedanya kan. Nah, kalau kayak begitu solusinya kayak gimana As? Oh, kalau solusi dari aku sih ada 3 ya. Yang pertama ada reuse, reduce, dan recycle. Reuse sendiri berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Nah, sini contohnya nih, pertama contoh reuse. Itu pilih wadah, kantong atau benda lain yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya penggunaan serbet dari kain daripada menggunakan tisu, dan menggunakan tote bag untuk berbelanja. Lalu ada menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali. Yang kedua, gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat kurir. Lalu ada contoh reduce. Contoh reduce yang pertama, pilih produk dengan kemasan yang dapat daur ulang. Lalu hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, dan hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. Nah, yang terakhir di sini ada contoh recycle nih. Yang pertama ada pilih produk atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Terus olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Nah, serta lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Nah, itu sih kalau solusi dari aku. Emang ini juga solusinya cukup efektif ya, karena kan ini 3R ini yaitu reuse, reduce, dan recycle cukup mudah untuk di apply untuk rumah tangga ya kan. Jadi ya asalkan kita bisa aja mengajarkan atau
memberitahu tentang 3R ini kepada ibu rumah tangga, bisa aja angka sumber rumah tangga itu lebih menurun ya. Oh, iya, betul. Oke, terima kasih ya As untuk waktunya. Ya, dengan senang hati. Oke, nah segitu aja nih ya untuk episode kita kali ini, dan see you guys next time. Bye.